Selamat bergabung, saya Akbar, seorang dokter menyajikan textbook ortopedi dalam bentuk desain infografis. Rekan-rekan sekalian, kita masih membahas textbook ortopedi netter, tepatnya di bagian bab fraktur dan multitrauma in adult pada dewasa. Nah, di bagian topik dua hal di sini kita bahas tentang fraktur stres, terkait dengan fraktur stres dan fraktur patologis ya, fraktur stres dan fraktur patologis. Nah, apa sih bedanya, kita bahas dulu satu-satu ya. Jadi fraktur stres itu adalah fraktur, istilahnya fraktur kelelahan ya. Jadi suatu keadaan di mana terjadinya regangan berulang atau repetitive strain yang menyebabkan akumulasi mikroretak atau cracks lebih cepat daripada proses penyembuhan tulang normal. Jadi adanya paparan berulang pada suatu tulang sehingga menyebabkan retakan-retakan kecil ya. Namun karena itu terjadi secara terus-menerus, retakan-retakan retakan kecil tersebut nanti akan terakumulasi dan tentunya akan menimbulkan definisi sebagai terjadilah fraktur seperti itu. Nah, kemudian microcrash ini sebenarnya terjadi secara lokasinya paling sering di sini nih, metatarsal 50% kasus. Kenapa itu terjadi? Biasanya terjadi pada ini nih, orang yang aktivitasnya yang biasa sedentary, santai ya, tiba-tiba ada aktivitas yang sangat keras atau mendadaknya. Misalnya sering ditemukan pada individu dengan perubahan aktivitas fisik drastis, misalnya rekrutan militer ya, yang mulai berlatih intens setelah gaya hidup yang sedentary. Jadi aktivitas yang awalnya rendah tiba-tiba meningkat dan terjadi paparan berulang pada kaki ya, khususnya di metatarsal, sehingga menyebabkan microcracks seperti itu. Dan tidak menutup juga terjadinya fraktur berat nantinya. Nah, untuk mengkonfirmasi ini, biasanya pasien-pasien tentunya akan datang dengan keluhan nyeri ya, nyeri pada tulang yang sakit. Nah, ini merupakan nyeri lokal yang terjadi di daerah di anggota gerak tersebut, dan bisa dikonfirmasi dengan nyeri penekanan langsung pada organ target di mana terjadinya fraktur stres seperti itu. Nah, sebenarnya untuk pemeriksaan objektif atau radiologis untuk ronsen awal biasanya sering normal karena sangat kecil microcracks-nya atau retakan kecilnya. Nanti sebenarnya ditemukan kalau X-ray lanjut ya, karena reaksi proestel yang terjadi atau pembentukan kalus sebagai respon tulang sembuh ya, yang biasanya baru terlihat seperti itu. Nah, bagaimana sih modalitas yang lebih baik? Sebenarnya kalau bisa MRI atau bone scan itu sudah bisa first line terapi untuk menentukan bahwa oh ini terjadi fraktur stres seperti itu. Nah, kemudian untuk manajemennya ya, karena ini disebabkan karena aktivitas ya, tentunya modifikasi aktivitas untuk penanganannya. Kecuali kalau sudah menyebabkan fraktur yang perlu tata laksana interventif, nah itu yang harus dioperatif. Nah, kalau misalnya masih yang sifatnya kayak ini, reaksi prosteal, ada pembentukan kalus yang tidak terjadi perubahan makro ya, perlu untuk penanganannya bisa dilakukan dengan modifikasi beban aktivitas selama 6-8 minggu dan menunggu proses pemulihan ya, seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan yang kedua, fraktur patologis, sebenarnya ini adalah fraktur yang terjadi karena adanya satu gaya yang ringan ya, gayanya ringan tapi tiba-tiba fraktur pada tulang yang sehat. Gaya ringan tidak menyebabkan fraktur. Nah, pada tulang yang sakit, misalnya tulang yang abnormal, gaya ringan tersebut bisa menyebabkan fraktur yang dikenal dengan fraktur patologis, karena kondisi yang memungkinkan pada tulang abnormal tersebut ya biasanya disebabkan karena ini nih, misalnya suatu faktor keganasan ya, misalnya kalau faktor keganasan misalnya ini, kemudian bisa karena faktor osteoporosis ya, osteoporosis pada lansia, biasa sih paling sering pada kolom femoralis seperti itu. Nah, makanya penting untuk menangani daripada penyebab primer, karena memang penyebabnya karena faktor daripada tulang abnormal tersebut, bisa contohnya karena keganasan, bisa karena osteoporosis, atau mungkin karena infeksi atau faktor gangguan metabolik lainnya. Biasanya kalau untuk tata laksananya tergantung daripada lokasi yang cedera ya, tentunya akan dilakukan kembali untuk recovery atau tata laksana untuk fraktur tulang ya. Misalnya salah satu contoh
dalam tata laksana fraktur ya pada tulang panjang ini modalitas yang biasa dilakukan ya, intramedularinel. Jadi biasakan untuk teknik operatif ya tergantung apakah dia menggunakan flatten screw atau menggunakan IM nail. Nah, pada tulang panjang ini salah satu modalitasnya yang biasa digunakan. Nah, untuk alternatif biasanya menggunakan augmentasi dengan semen tulang, yaitu penggunaan ini nih, metil metakrilat ya. Metil metakrilat. Jadi itu semen tulang ya yang diaplikasikan untuk memperkuat fiksasi pada kondisi tulang yang sangat porotik atau kropos. Jadi ini nih. Jadi bagian tulang-tulang yang abnormal itu ya, misalnya kropos, bisa diinjeksikan semen tulang ya atau metil metakrilat sebagai faktor penguat yang dalam menunjang kondisi tulang tersebut agar tidak tambah berat. Ya, demikian terkait dengan materi fraktur stres dan fraktur patologis di bab fraktur yang multitrauma di textbook ortopedi Niter. Terima kasih.